Hari ini kita nggak cuma bakal dengerin sebuah dongeng, kita akan bedah gimana sih sebuah kisah abadi itu dibangun, pakai salah satu cerita paling memukau dari kisah 1001 Malam. Yuk, kita langsung selami kisahnya. Nah, cerita ini asalnya dari koleksi legendaris di mana Syahrazad, sang ratu, harus terus-menerus cerita setiap malam untuk menyelamatkan nyawanya. Ini langsung nunjukin tema utama kita. Cerita itu bukan cuma hiburan loh, tapi bisa jadi alat yang super kuat buat bertahan hidup. Coba bayangin deh, gimana rasanya kalau hasil tangkapan terbesar dalam hidupmu ternyata malah jadi hukuman mati buat kamu. Nah, pertanyaan inilah inti dari dilema yang akan kita jelajahi. Ini adalah kail yang menarik kita ke dalam konflik utama si nelayan, bahkan sebelum ceritanya benar-benar dimulai. Oke, mari kita mulai ceritanya. Jadi, ada seorang nelayan tua yang miskin banget. Hidupnya itu diatur sama satu aturan yang kaku banget. Dia cuma boleh nebar jala 4 kali sehari. Nggak boleh lebih. Ini kan yang nentuin nasibnya setiap hari. Oke, lemparan pertama. Jalannya terasa berat banget. Wah, harapannya langsung naik kan? Tapi setelah susah payah ditarik, apa yang dia dapat? Cuma bangkai keledai. Lemparan pertama, gagal total. Nah, yang menarik banget di sini itu reaksi si nelayan. Bukannya marah-marah, dia malah melantunkan syair. Ini nunjukin gimana pasrahnya dia sama nasib buruk ya. Sebuah momen refleksi yang dalam banget di tengah keputusasaan. Lanjut, lemparan kedua. Jalannya terasa lebih berat lagi nih. Harapannya ya jelas balik lagi dong. Tapi hasilnya cuma bejana besar isinya lumpur. 2 kali lempar, 2 kali kecewa. Di sini keputusasaannya makin menjadi-jadi. Lewat syair keduanya ini, dia mulai mempertanyakan takdirnya. Nadanya tuh lebih sedih, lebih memohon, seolah-olah dia ngerasa keberuntungannya udah habis sama sekali. Lemparan ketiga, hasilnya cuma serpihan panci sama botol-botol bekas. Nggak ada nilainya sama sekali. 3 kali lempar, 3 kali gagal. Sekarang tinggal satu kesempatan terakhir buat dia bisa ngasih makan keluarganya hari itu. Nah, sekarang kita sampai di lemparan terakhir yang menentukan segalanya. Dengan perasaan putus asa, nelayan itu berdoa sama Tuhan. Minta nasibnya diubah. Ini benar-benar kesempatan terakhirnya untuk hari itu. Dan lihat apa yang terjadi. Lemparan kali ini beda. Dia harus berjuang lebih keras, bahkan sampai menyelam buat ngelepasin jalannya. Tapi usahanya nggak sia-sia. Dia nemuin sesuatu yang unik, sebuah kendi tembaga yang berat. Dan yang paling penting, ada segel Nabi Sulaiman yang legendaris. Wah, ini jelas bukan tangkapan biasa. Si nelayan langsung hitung-hitung di kepalanya. Benda ini bisa laku 10 dinar emas. Coba bayangin, buat orang semiskin dia, jumlah segitu bisa mengubah hidup keluarganya selamanya. Harapannya langsung melambung tinggi banget. Dan disinilah kita sampai di puncak cerita. Karena penasaran, si nelayan mutusin buat ngebuka kendi itu sebelum dijual. Sebuah keputusan kecil yang bakal mengubah segalanya. Momen transformasinya digambarkan dengan sangat baik di sini. Dari kendi kecil itu keluar asap yang ngepul sampai menuhin cakrawala. Terus memadat jadi sosok jin ifrit yang raksasa. Gede banget, kepalanya sampai nyentuh awan. Penampilannya mengerikan, jelas aja si nelayan langsung gemeteran ketakutan. Kata-kata pertama si jin ini langsung ngasih kita petunjuk penting. Dia ngira yang bebasin dia itu ya yang dulu memenjarakannya, Nabi Sulaiman. Dia nggak sadar kalau udah 1800 tahun berlalu. Nah, ini dia plot twistnya yang bikin kaget. Setelah nelayan ngejelasin situasinya, si jin bukannya bilang makasih, malah sebaliknya. Dia ngejatuhin hukuman mati. Hadiah karena udah dibebasin, kematian yang paling mengerikan. Loh, kok bisa? Kenapa kebaikan dibalas kejahatan? Nah, si jin ini kemudian ngejelasin logika kejam di balik sumpahnya itu. Yuk kita lihat gimana sumpahnya itu berubah seiring waktu. Garis waktu ini tuh kayak studi psikologis soal keputusasaan. Coba dibayangin 100 tahun pertama, jin ini masih penuh harap. Dia niat mau ngasih hadiah kekayaan buat siapapun yang bebasin dia. 100 tahun berikutnya, janjinya makin besar. Tapi, abad demi abad lewat tanpa ada siapapun. Harapan itu mulai luntur, berubah jadi getir, dan akhirnya membusuk jadi dendam. Setelah 400 tahun terkurung sendirian dalam gelap, satu-satunya yang tersisa ya sumpah buat ngebunuh siapapun yang melepaskannya. Jadi, nelayan kita ini bukan cuma ngebuka kendi, dia ngelepasin kebencian yang udah mengendap ratusan tahun. Dan disinilah ceritanya berbelok untuk terakhir kalinya. Si nelayan sadar
Dia nggak mungkin menang kalau adu kekuatan fisik. Dia cuma manusia biasa ngelawan jin ifrit raksasa. Satu-satunya senjata yang dia punya, ya akalnya. Jadi intinya begini, pertarungan ini bukan soal otot, tapi soal otak. Di satu sisi ada kekuatan super dan kemarahan purba. Di sisi lain ada kecerdasan manusia yang harus mikir cepat buat selamat. Ini skenario klasik David lawan Goliat, versi akal lawan kekuatan. Lihat deh betapa pintarnya nelayan ini. Dia memulai strateginya dengan memakai sesuatu yang dia tahu pasti dihormati sama si jin, nama Tuhan dan nama Nabi Sulaiman. Ini maksa si jin buat jujur dan jadi dasar dari jebakan yang dia siapin. Dan inilah jebakannya. Nelayan itu pura-pura nggak percaya. Dia menantang ego si jin yang gede banget itu. Masa sih makhluk segede kamu bisa muat di kendi sekecil ini? Dia seolah-olah nantang kesombongan si jin, mancing dia buat ngebuktian sesuatu yang kedengarannya mustahil. Dan disinilah, persis seperti yang Syahrazad lakukan, kita akan berhenti sejenak. Cerita ini sengaja ngegantung, bikin kita mikir soal kekuatan akal ngelawan kekuatan fisik. Apakah ego si jin bakal jadi bumerang buat dirinya sendiri? Ini adalah pelajaran abadi tentang gimana kata-kata dan kecerdasan bisa jadi senjata yang paling ampuh.